Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Natalis Ransi, SSI MCS, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Basis Data, serta teman-teman sekalian yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Nabil Putra, dengan NIM S1 S12411 dari kelas Ganjil, jurusan Teknik Informatika, ingin menjelaskan mengenai tugas yang telah Bapak berikan, yaitu cara pembuatan tabel, cara mengisi kolom, dan juga cara menggunakan operator-operator pada sistem basis data seperti in, like, between, dan juga lain-lain. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu cara pembuatan tabel. Sebelum itu, di sini saya menggunakan XAMPP. Jadi, sebelum kita masuk ke localhost, kita harus menyalakan dulu modul Apache dan modul MySQL. Kita nyalakan, start. Nah, kalau sudah, lanjut kita masuk ke Google Chrome dan mencari localhost. Nah, di localhost ini begini tampilan dari localhost PHP my admin. Di sini kita disuruh tulis nama untuk base data yang akan kita buat. Misal saya buat namanya yaitu db underscore campus. Langsung saja kita tekan buat. Nah, sudah ada di sini nama base data kita yaitu db campus. Kita masuk di sini belum ada tabel apa-apa. Jadi di sinilah kita mulai memasukkan tabel atau membuat tabel baru. Codingannya adalah seperti berikut. Create table, create table. Semisal kita ingin membuat tabel jurusan, berarti create table nama tabelnya. Terus kita kasih masuk kolomnya apa saja, yaitu ID jurusan pertama dengan bentuknya yaitu integer. Kita tulis auto increment yang maksudnya nanti otomatis akan terisi. Jadi nanti ID jurusan itu dari satu hingga berurutan hingga terisi manual hingga berurutan. Jadi misalnya ID jurusan pertama teknik informatika satu, yang kedua sistem informasi yaitu berarti dua karena auto increment. Kita tulis primary key karena ID jurusan kita akan buat jadi primary key. Selanjutnya kolom yang kedua adalah nama jurusan dengan bentuknya yaitu varchar dengan maksimal 100 karakter dan not null yaitu tidak boleh kosong. Jangan lupa koma. Selanjutnya ada fakultas dengan bentuknya yaitu varchar. Kita kasih maksimal yaitu 100 juga. Dan selanjutnya yang terakhir adalah keterangan, yaitu dalam bentuk teks. Kita kita bahas tutup kurung dan titik koma. Selanjutnya kita tekan kirim. Nah, di sini sudah terlihat bahwa tabel jurusan sudah dibuat. Nanti kita akan membuat lagi tabel-tabel lainnya seperti tabel dosen, tabel mahasiswa, dan tabel mata kuliah menggunakan codingan yang sama. Kita coba buat lagi untuk yang tabel mahasiswa. Sama saja kayak tadi, yaitu create table. Nama tabelnya yaitu mahasiswa. Mahasiswa. Jangan lupa tanda kurungnya. Selanjutnya, kita tulis kolom pertama yaitu NIM. Dengan bentuknya yaitu varchar. Kita kasih batas maksimal karakternya yaitu 20. Dan NIM merupakan primary key dari tabel mahasiswa ini. Selanjutnya kolom kedua adalah nama mahasiswa. Nama mahasiswa dengan bentuk dari nama mahasiswa itu varchar dan maksimal karakternya itu 100. Not null berarti nama mahasiswa atau kolom ini tidak boleh kosong. Selanjutnya ada tanggal lahir. Tanggal lahir yaitu date. Next ada ID jurusan yang ini menambahkan ID jurusan agar tabel mahasiswa dan tabel jurusan itu berelasi. Jadi jika kita menggunakan operator join, kita dapat menampilkan mahasiswa yang mengambil jurusan tertentu. Ada jurusan dengan bentuk data yaitu integer. Selanjutnya ada alamat dengan bentuk data varchar maksimal 100 karakter dan yang terakhir adalah email dengan bentuknya yaitu varchar
maksimal karakternya itu 100 juga. Semua ini tergantung dari kalian, tapi saya menambahkan 100 saja. Foreign key untuk relasinya, yaitu ID underscore jurusan, reference, yaitu referensinya dari mana ini, yaitu dari mana, yaitu dari jurusan. Dari jurusan, ID underscore jurusan. Tutup kurung dan titik koma. Selanjutnya kita coba kirim. Nah, di sini sudah muncul tabel mahasiswa yang sudah kita buat tadi. Yang dimana tabel mahasiswa ini sudah berrelasi dengan tabel jurusan sehingga dapat digunakan jika kita ingin menggunakan operator join. Selanjutnya kita buat lagi tabel untuk tabel dosen. Sama saja, hanya tinggal diubah saya nama-nama kolomnya apa saja yang kita mau kasih masuk. Berarti create table, nama nama tabelnya yaitu dosen. Kolomnya yang pertama adalah ID dosen dengan bentuk integer. Kita tulis juga auto increment biar lebih mudah, tidak usah kita input manual. Dengan ID dosen merupakan primary key. Selanjutnya ada nama dosen, bentuknya varchar, dan saya di sini saya membuat 100 kata maksimal untuk nama dosen. Dan tulis not null, berarti tidak boleh kosong di kolom nama dosen ini. Selanjutnya ada ID jurusan, sama saja kayak sebelumnya, yaitu ID jurusan itu gunanya untuk membuat relasi antara dosen dan juga tabel dosen juga tabel jurusan. ID jurusan, bentuknya yaitu integer, dan yang selanjutnya ada nomor induk dosen dengan bentuknya itu varchar dan maksimal 20 karakter. Unique not null, berarti ini termasuk unique key, yaitu eh, kolom yang unik dan akan berbeda-beda dan juga tidak boleh kosong atau not null. Dan yang terakhir adalah email, yaitu bentuknya varchar dengan maksimal karakter yaitu 100. Foreign key untuk membuat relasi antara tabel lain dan tabel satunya, yang dimana di sini ID jurusan akan kita buat berrelasi dengan tabel jurusan. Tabel jurusan dengan tabel dosen. Jurusan, ID jurusan. Nah, kita kirim dan sudah juga di sini terlihat bahwa tabel dosen sudah dibuat dengan relasi antara jurusan dan ID jurusan. Dan yang terakhir kita coba buat yaitu tabel mata kuliah. Berarti create table, nama nama tabelnya adalah tabel mata kuliah. Kita kasih masuk ID mata kuliah sebagai bentuk yaitu dalam bentuk integer dan kita tulis auto increment biar lebih mudah kita memasukkannya jadi tidak perlu manual. Yang dimana ID mata kuliah merupakan primary key dari tabel mata kuliah. Selanjutnya ada ID jurusan untuk relasi antara tabel jurusan dan juga tabel mata kuliah. Ada jurusan bentuknya integer, dan yang ketiga adalah nama mata kuliah dengan bentuknya varchar maksimal 100 karakter dan harus ada namanya. Berarti not null, tidak boleh kosong. Selanjutnya ada kode mata kuliah dengan bentuknya yaitu varchar maksimal, kita buat maksimal itu 100 karakter saja, dan unique not null, berarti kode mata kuliah ini tidak memiliki kode yang sama antara mata kuliah lain karena dia di sini unique key atau unique. Dan yang terakhir adalah SKS dalam bentuk integer dan kita buat lagi relasi antara mata kuliah dan jurusan agar jika kita ingin menggunakan operator eh, terdapat muncul relasi antara kedua tabel tersebut. Foreign key underscore ID
ID jurusan, reference, jurusan, ID jurusan. Nah, di sini kita sudah membuat 4 tabel, yang dimana 4 tabel ini berelasi di satu tabel yaitu jurusan, yang nanti akan berguna untuk kita gunakan di penggunaan operator. Jadi sini ada tabel dosen, jurusan, mahasiswa, dan mata kuliah. Sekarang kita coba masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu cara mengisi tabel yang masih kosong. Contohnya di jurusan, kita masuk di tekan jurusan, tekan SQL, dan kita hapus yang ini, kita tulis insert into, yang dimana insert into ini untuk memasukkan sesuatu ke dalam kolom di tabel tertentu. Jadi itu jurusan, yaitu nama nama tabelnya. Di sini kita tulis juga nama kolom-kolomnya supaya nanti kita bisa menyesuaikan dengan isi dari kolom tersebut, yaitu nama jurusan, fakultas, keterangan. Nah, jangan lupa kita tulis values untuk mengisi kolom-kolom tersebut. Nah, kalau sudah kita kita tulisnya sesuaikan dengan yang di atas, jadi berurutan. Jadi misalnya nama jurusan Teknik Informatika. Nah, soalnya fakultasnya itu kita tulis Fakultas Teknik, dan keterangannya itu kita tulis aktif. Nah, di sini berarti maknanya adalah teknik informatika untuk nama jurusan, fakultas teknik untuk fakultas, dan juga aktif untuk keterangan dari jurusan tersebut. Selanjutnya kita kita buat lagi untuk nama jurusan baru, yaitu misalnya kita tulis kedokteran, dari fakultas kedokteran, kedokteran, dan di mana keterangannya itu aktif. Oh, di sini Pak. Aktif. Di sini kita buat 4 jurusan. Jadi nanti nama jurusan nama jurusan selanjutnya adalah eh, akuntansi, akuntansi, fakultas bisnis. Jangan lupa pakai tanda petik, dan koma aktif. Oh, di sini saya salah kasih masuk ya. Nah, dan contoh lagi, apa ya? Kita kan ingin memasukkan nama jurusannya yaitu biologi, biologi, fakultas matematika dan IPA. IPA. Keterangannya aktif. Nah, di sini nampaknya ada kesalahan token tak terduga dekat. Di sini sudah saya buat isi-isi dari jurusannya, dan selanjutnya kita kirim, coba kirim. Oh, jangan, oh lupa tanda komanya. Nah, tanda koma ini untuk memisahkan antara jurusan-jurusan tertentu. Jadi saya lupa, sehingga tadi ada error sedikit, sehingga jika kita kirim maka akan menampilkan hasil seperti berikut. Sehingga sudah ada isinya, yaitu ada jurusan satu ini karena berurutan 1 2 3 4 itu apa namanya auto increment, sehingga kita tidak perlu mengisi manual, akan akan terisi otomatis dan berurutan yaitu 1 2 3 4 tergantung dari urutan yang kita kasih maksud tadi. Di sini ada nama jurusan teknik informatika, fakultas teknik keterangannya aktif, kedokteran, akuntansi, dan biologi, sehingga sudah selesai pembuatan pengisian tabel dari jurusan. Selanjutnya kita coba ke mahasiswa.
Sama saja kayak tadi, hapus dulu ini, kita tulis insert into tabelnya mahasiswa, yang dimana dalam mahasiswa ada NIM, ada nama mahasiswa, ada tanggal lahir, ada ID jurusan, ada alamat, dan juga ada email. Values jangan lupa, dan selanjutnya kita kasih masuk sesuai urutan yang ada di atas ini yaitu NIM nama mahasiswa. Semisal kita kasih masuk 2401 001, jangan lupa tanda petik. Maaf, saya lupa tadi. Namanya semisal Nabil, Nabil Dwi Saputra. Nabil Dwi Saputra. Tanggal lahirnya itu 2006, 2006 0429. Jadi harus tahun dulu, terus bulan, terus tanggal, dan ada jurusannya satu. Berarti jurusan saya itu teknik informatika, dan alamat saya tuh misalnya kita tulis Jalan Bangau. Dan email saya, semisal emailnya saya kasih nol, supaya kita bisa membandingkan di operator nol nanti. Nah, selanjutnya kita coba lagi yang lain. 2401002002 dengan nama Kokona Irawati. Ulang tahunnya itu tanggalnya 2007, 0923. Dia ada jurusannya dua, berarti dia jurusan kedokteran, dan jalannya itu jalan Pegangsa. Emailnya misalnya kokonaira at gmail exam. Ini exam itu contoh. Nah, selanjutnya mahasiswa yang kedua kita coba isi lagi 2403 003 dengan nama Mayana Kurota, dan tanggal lahirnya itu 2005 0812. Ada jurusannya itu tiga, dan eh, tempat tinggalnya ada di Jalan Merbabu, dan emailnya itu maya xg maya xg @gmail.com. Nah, di sini saya masukkan tiga dulu nama mahasiswa. Nah, saat kita kirim nanti hasilnya ada seperti berikut, yaitu NIM-nya yang pertama ada 2401001 dengan nama mahasiswa Nabil Putra dengan tanggal lahir 2006 bulan 4 tanggal 29, ID jurusan satu yang bermakna berarti jurusannya teknik informatika, dan alamatnya di Jalan Bangau, dan emailnya itu nol. Yang dimana tadi kan saya sudah masukkan email saya itu yaitu nol, supaya dapat kita compare atau kita bandingkan saat kita menggunakan operator nol atau is nol nanti. Selanjutnya untuk tabel dosen, sama saja seperti pengisian sebelumnya, yaitu insert into nama tabelnya dosen, nama dosen. Selanjutnya ada ID jurusan, ada nomor induk dosen, dan juga email. Values untuk mengisi kolom tersebut. Nah, contohnya kita kasih masuk. Oh, insert into ya guys. Ternyata saya tipe. Insert into. Pokoknya contohnya kita kasih masuk Yudayana
Udayana Rungkat S titik T titik koma M titik T nama dosennya dan ID jurusannya yaitu satu berarti dia dosen di teknik informatika dan nomor induk dosennya misalnya kita buat eh, D1 240 24001 dan emailnya adalah yudayana@gmail.com. Pokoknya dosen yang kedua adalah Dr. Hudahani Reka Reka titik koma koma ini namanya saya buat-buat ya jadi S titik cat titik titik koma M T ini lagi-lagi saya buat juga dengan ada jurusan yaitu dua berarti dia mengajar di jurusan kedokteran atau di fakultas kedokteran dengan NIM D2240002 dengan nama emailnya adalah udahara at gmail.com. Oh ini saya lupa kasih tanda petik, ini juga tanda petik. Jadi, dan dosen terakhir adalah eh, Waryahan Trisa, ST, T, MT. Sama saja jurusannya, sama saja kita kasih sama saja. Dengan ID jurusan yaitu satu, berarti sama-sama mengajar teknik informatika dengan Yudayana. Dan nomor dosennya itu D23 D324003 dan dengan nama emailnya yaitu waryahan123 at gmail.com. Jangan lupa tanda petik dan sudah selesai. Kita coba kirim. Nah, di sini sudah menampilkan hasil yang tadi kita isi yaitu ada dosen 123 karena tadi kita memasukkannya yaitu auto increment dengan nama dosen Yudayana Rungkat STMT di ID jurusan satu berarti dia di jurusan atau di Fakultas Teknik dengan nomor induk dosen D124001 dan email yudayana@gmail.com. Yang terakhir adalah untuk mata kuliah. Kita coba masukkan sekarang untuk mata kuliah. Sama saja, insert into, insert into nama tabelnya yaitu mata kuliah. Yang dimana isi dari mata kuliah itu yang pertama ada ID mata kuliah, maaf, ID jurusan, selanjutnya ada nama mata kuliah, ada kode mata kuliah, dan juga ada SKS. Jangan lupa values, kita isi. ID jurusan misalnya satu berarti di jurusan teknik informatika. Nama mata kuliahnya ada sistem basis data. Sistem basis data dengan kode mata kuliahnya adalah S1241 dan SKS-nya itu berjumlah 3 SKS. Selanjutnya ada yang kedua di ID jurusannya itu dua yaitu kedokteran dengan nama mata kuliah itu dasar anatomi dasar dengan kode mata kuliahnya adalah F1241 yang dimana SKS-nya itu 3 SKS. Dan yang terakhir ada jurusan 3 ada jurusan 3 untuk nama mata kuliah itu dasar akuntansi dasar
dan dan kode matrikulanya itu adalah A A2 A1241, SKS-nya berjumlah 2. Nah, jadi di sini kalian bebas mau isi apa saja sesuai apa yang ingin kalian isi. Di sini juga saya memasukkannya random, tidak sesuai data yang saya cari. Jadi ini hanya masukkan dan hanya menjadikan contoh dari praktik saya kali ini. Kita akan kirim. Dan untuk mata kuliah sudah ada juga tabelnya, yang dimana ID mata kuliah satu, ID jurusannya satu, nama mata kuliah sistem basis data dengan kode mata kuliah E1241 dengan SKS berjumlah 3. Tadi tidak ada ID mata kuliah, karena di ID mata kuliah tadi di kodengannya kita sudah memasukkan auto increment. Jadi tidak perlu kita masukkan manual, sehingga nanti dimasukkannya secara otomatis, secara berurutan. Nah, setelah kita masukkan eh, apa namanya data-data ke dalam kolom tersebut, selanjutnya kita masuk ke dalam eh, materi selanjutnya, yaitu penggunaan operator pada sistem basis data. Sebenarnya di sini ada banyak penggunaan operator, tapi di sini saya hanya menggunakan beberapa saja yang cukup lumayan terkenal dan sering digunakan. Di sini kita buka DB Campus, kita tekan DB Campus dan tekan SQL. Yang dimana kita tulis select from, yang dimana select from ini adalah kita eh, memilih di tabel mana kita ingin mencari sesuatu itu. Jadi misalnya kita tulis select from, nama tabelnya itu mahasiswa, where, yang dimana kita itu ingin mencari misalnya di email tadi, di email, where email is null, berarti emailnya itu kosong. Kita coba cek. Nah, di sini ya makanya tadi saya membuat email ini dulu supaya kita menggunakan operator ini. Jadi tadi select from mahasiswa, yang ini select from mahasiswa itu berarti kita select from dari tabel mahasiswa, where emailnya itu is null. Berarti emailnya itu kosong. Nah, di sini emailnya kosong, maka muncullah nama saya karena emailnya itu kosong, null. Semisal kita mengubahnya menjadi not null, email is not null, maka nanti yang muncul adalah dua orang yang memiliki email. Berarti bertolak belakang. Jadi null digunakan untuk menentukan bagian mana saja, kolom mana saja yang ada nullnya, dan not null null menampilkan kolom yang terdapat isinya. Berarti yang ada isinya. Selanjutnya kita coba lagi ke kita coba lagi ke dalam operator selanjutnya. Sama saja, select from, misalnya mahasiswa lagi, kita ambil misalnya yang mata kuliah, where yang dimana itu where itu untuk menunjukkan nama kolomnya, jadi nama mata kuliah misalnya in, berarti in, kita terus tadi nama mata kuliah sistem sis- terus kalau kita kirim. Nah, di sini muncul sistem basis data. Jadi, codingan yang satu tadi yaitu select from mata kuliah, berarti select from mata kuliah itu merupakan kita pilih eh, tab kolom mana yang kita ingin cari, yaitu di mata kuliah, where nama kolomnya yaitu nama mata kuliah, yang in ini merupakan, jadi kita ingin mencari nama mata kuliah sistem basis data, berarti kita menggunakan in. Jadi in, kita tulis sistem basis data, maka munculnya ada sistem basis data. Dari semisal kita ingin mencari nama jurusan atau nama fakultas, kita menggunakan operator in supaya muncul tabel atau nama mata kuliah yang bernamakan sistem basis data. Nah, semisal kita menulisnya not in, berarti nanti yang muncul adalah yang selain sistem basis data, yaitu anatomi dasar dan juga akuntansi dasar. Sehingga jika kita menggunakan operator not, itu akan bertolak belakang dengan operator yang kita buat sebelumnya. Jadi semisal in bertolak belakang dengan not in, dan null bertolak belakang dengan not null. Selanjutnya ada DB Campus. Kita ke operator selanjutnya, yaitu operator like. Jadi select from mahasiswa, where nama mahasiswanya,
per nama mahasiswa, misalnya like, view, jadi coba tekan. Nah, di sini hampir sama dengan in, namun di sini kita menambahkan tanda persen untuk menentukan nama Nabil. Jadi tanda persen ini berguna untuk semisal ini persen Nabil persen berarti Nabil kata Nabil di-update oleh 2% itu menunjukkan bahwa carilah nama yang mengandung kata Nabil di awal kali di tengah kalimat. Berarti bisa muncul saya Nabil Saputra karena ada persen di depan. Jadi semisal saya menghapus persen di depan jadi hanya ini tidak muncul apa-apa karena tidak ada yang memiliki nama Nabil di akhir kalimat, di akhir nama. Namun jika saya mengganti persennya di belakang, maka nama saya akan muncul yang menunjukkan bahwa persen ini akan adalah eh, di mana kata Nabil itu terletak. Jadi Nabil ini berarti Nabil berada di depan kata yang dimana persen ini merupakan perwakilan dari kata tersebut. Sehingga jika Nabil persen akan muncul Nabil Dwi Saputra. Nah, kita gunakan coba not like. Maka nanti akan muncul nama-nama mahasiswa yang tidak memiliki nama Nabil. Berarti yang not like nama Nabil. Yaitu ada Kokone Irawati, Mayana Korota, dan juga nama-nama lainnya yang tidak mengandung nama Nabil. Nah, selanjutnya kita masuk ke operator yang selanjutnya yaitu operator join, yang dimana operator join ini merupakan berfungsi untuk merahasiakan antara tabel satu dan tabel yang lainnya. Jadi semisal kita ingin menggunakan join di tabel mahasiswa dengan di jurusan. Kita tekan DB kampus dan tekan SQL, tulis select dan tulis select mahasiswa itu tabelnya dot name nama nama kolomnya terus mahasiswa dot nama mahasiswa koma jurusannya jurusan apa kolomnya jurusan titik nama jurusan koma jurusan titik fakultas jurusan titik fakultas yang dimana from mahasiswa berarti di sini kita ingin menjoinkan jurusan ke mahasiswa from mahasiswa dari mahasiswa join jurusan on mahasiswa dot id jurusan sama dengan jurusan dot id jurusan. Nah, di sini dia di hasil ini yaitu menampilkan NIM, nama mahasiswa, nama jurusan dan fakultas dari siswa tersebut. Jadi misalnya di sini NIM-nya itu 2401001 dengan nama mahasiswa Nabil Yusha Putra, nama jurusan Teknik Informatika dan fakultasnya Fakultas Teknik. Jadi di sini kita menjoinkan antara mahasiswa dengan jurusan. Sehingga jika kita dari codingannya yaitu select mahasiswa yang dimana yang di awal ini yaitu select mahasiswa, nim mahasiswa nama mahasiswa itu merupakan nama tabel yang akan kita tampilkan. Jadi misalnya mahasiswa.nim berarti kita akan tambahkan nim, mahasiswa underscore dot nama mahasiswa kita tampilkan nama mahasiswa, jurusan dot nama jurusan kita tampilkan nama jurusan dan jurusan dot fakultas kita tampilkan nama fakultas. Yang dimana di depannya akan selalu kita tulis nama kolomnya dan from mahasiswa berarti dari kolom dari tabel mahasiswa yang kita akan joinkan ke dalam yang ke dalam tabel jurusan. Di sini on mahasiswa.id jurusan. Kenapa di sini ID jurusan? Karena ID jurusan di sini adalah yang membuat kedua tabel itu berelasi. Jadi mahasiswa.id jurusan sama dengan jurusan.id jurusan. Selanjutnya kita coba tes lagi untuk eh, joinkan dosen dengan jurusannya. Berarti sama kayak tadi, select. Nah, di sini kita akan tulis nama-nama yang akan nama kolom apa saja yang akan kita tampilkan di dalam sini. Misalnya, kita tulis dulu nama tabelnya itu dosen, nama dosen. Selanjutnya ada dosen dot nomor induk dosen dan selanjutnya ada jurusan dot nama jurusan. From dosen berarti dari kolom dosen join jurusan on dosen
dot ID jurusan sama kita tulis ID jurusan karena ID jurusan lah yang membuat kedua tabel ini berrelasi. Jurusan dot ID jurusan titik koma. Nah, disinilah muncul yang dimana menampilkan nama dosen, nomor induk, dan jurusan tempat ia mengajar. Jadi misalnya nama dosen yaitu Yudayana Rungkat, STMT, dengan nomor induk dosennya yaitu D124.001 dengan nama jurusan Teknik Informatika. Nah, di sini pada codingan di atas ini kita sama seperti yang ya sama seperti yang sebelumnya bahwa di sini di atas yaitu select berarti kita ingin menampilkan tabel-tabel apa saja yang akan kita tampilkan. Misalnya di sini yaitu nama dosen, nomor induk dosen dan juga nama jurusan. Dan from yaitu from dosen berarti dari tabel dosen yang akan join ke dalam jurusan dengan on dosen dot id jurusan sama dengan jurusan dot id jurusan. Id jurusan ini digunakan karena ini merupakan kolom yang apa namanya yang merelasikan kedua belah tabel tersebut. Kita kasih contoh satu lagi. Kita ingin join antara mata kuliah dengan jurusan. SQL kita tulis select. Nah, di sini kita pilih tabel apa apa namanya kolom apa saja yang akan kita tampilkan di hasil output ini. Misalnya mata kuliah dot nama mata kuliah. Berarti kita akan tambahkan nama mata kuliah. Ini ada mata kuliah dot kode mata kuliah dan yang terakhir ada jurusan dot nama jurusannya. From mata kuliah, join jurusan berarti dari mata kuliah yang ingin join ke dalam jurusan, ingin berrelasi dengan jurusan. On, nah mata kuliah dot id jurusan sama dengan jurusan dot id jurusan. Nah berarti kita kita menggunakan oh maaf di sini bukan id mata kuliah tetapi id jurusan karena id hanya id jurusan yang membuat tabel tabel mata kuliah dan tabel jurusan berrelasi. Sehingga jika kita kirim akan menampilkan nama mata kuliah, kode mata kuliah dan nama jurusannya. Jadi misalnya yaitu kita ingin menampilkan nama mata kuliahnya serta nama jurusannya, apa nama mata kuliah dan apa nama jurusannya. Nah, di sini contohnya yaitu sistem basis data dengan kode mata kuliah S1241 dengan nama jurusan Teknik Informatika. Kodenya sama saja, yaitu di atas ingin menampilkan nama-nama apa saja yang akan ditampilkan dari mata kuliah dan ingin join ke jurusan. Baik, mungkin untuk materi yang mengenai sistem basis data sebelumnya, yaitu mengenai pembuatan tabel, pengisian kolom, dan juga penggunaan beberapa operator yang mungkin sangat penting di basis data, sudah saya selesaikan. Selanjutnya kita masuk ke dalam MySQL, nilai yang saya dapatkan di MySQL. Di sini untuk di SQL, saya mendapatkan nilai 100. Saya mendapatkan nilai 100. SQL tutorial 100% komplit. Dan untuk MySQL saya juga mendapatkan nilai 100. 100 komplit. Nah, baik mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.